Yang mungkin banyak yang tertarik tentang bagaimana memfilter konten-konten yang tidak baik untuk anak-anak kan gitu. Betul, Jadi betul. apa yang perlu? Jadi ketika kita masuk membeli handphone, pertama kali kita membeli handphone untuk anak-anak itu kita pegang dulu, kita setting dulu semuanya. Dari misalnya yang anak-anak kan sukanya YouTube, yang kita setting dulu memang untuk anak-anak. Ya, ada aplikasi YouTube Kids ya Pak ya? Ya, memang dari awal kita setting dulu untuk anak-anak. Pertama YouTube dulu kita setting untuk anak-anak. Kemudian berikutnya adalah TikTok. Nah, TikTok ini kadang-kadang kalau kita nggak filter juga, kadang-kadang omongannya ada yang banyak yang kasar-kasar. Nah, kalau dibaca anak-anak ini atau anak-anak mendengar, dia akan mencoba untuk melakukan meniru kata-kata kasar tadi karena ada di TikTok. Nah, ini kita filter juga, kita skip, kemudian kita like yang untuk anak-anak. Kemudian sehari berikutnya baru kita kasihkan anak-anak. Anak-anak jangan pegang HP-nya orang tua, karena itu sangat berbahaya. Jadi masing-masing handphone punya sendiri-sendiri. Itu salah satu triknya untuk menghindari anak-anak jangan sampai terkontaminasi oleh pengaruh negatif ya. Ya, Pak Bagus, ini kita akan mungkin ngobrol sedikit tentang dari sudut pandangnya Pak Bagus, berarti ya nggak harus secara umum. Kalau dari Pak Bagus sendiri, sebenarnya pengenalan terhadap informasi teknologi dunia digital, terutama kepada anak tuh mulainya kapan ya Pak? Apalagi kalau kita bicara soal memberikan mereka smartphone atau gawai kan, itu mulainya kapan Pak? Kalau dari sudut pandang Bapak aja. Ini gini, pertama sempat ada kayak pro dan kontra. Betul. Waktu itu saya SD kelas 3 itu antara mau saya kasih atau tidak. Waktu itu pertimbangannya saya memberikan handphone, tapi saya ajari dulu, saya dampingi terus. Dia akan belajar tentang, kebetulan dia sedang belajar tentang berdoa, cara berdoa. Dia mencari YouTube tentang berdoa terus. Bahkan pada saat itu dia bisa berdoa melebihi kemampuan setara istilahnya sepantaran mereka. Seumurannya ya. Ini SD ya Pak? SD kelas 3 ya Pak? SD kelas 3 itu sudah saya mulai. Tapi sempat pada saat daring, kemudian mulai lost control. Nah, ini kena game online. Jadi saya pusing juga ini. Salah satunya karena saya kesibukan saya lost control. Nah, ini memang tidak bisa dilepas anak-anak. Betul. Dan tidak bisa kita hindari istilahnya teknologi itu anak-anak ini. Kita harus berikan, memang sudah zamannya. Kalau kita seperti tadi adik kita yang masih kecil ini ya sudah bisa menghasilkan uang, ini kita kan malu yang sudah tua ini nggak bisa menghasilkan apa-apa dari handphone atau dari teknologi. Nanti kelak kalau anak-anak kita sudah benar-benar mampu dalam dunia digital, tapi kita bimbing, kita berikan pembelajaran juga saling, seperti kita belajar nanti ini tentang literasi digital, ini sangat penting. Dimulai sejak dini supaya anak-anak ini memang benar-benar lihai, lancar dalam bersosial, melakukan istilahnya di era digital ini. Berteknologi ya. Baik itu dalam sudut pandang komunikasinya, baik itu kalau memang mereka sudah terlibat dalam kehidupan profesi seperti gaming online tadi kayak Mas Segi. Jadi apapun itu, walaupun mereka terpapar, selalu ada sudut pandang positif yang karena mereka masih anak-anak, itu adalah butuh dukungan dan bimbingan selalu dari orang tua ya Pak ya? Ya betul, harus ada orang tua yang memantau terus. Karena anak kecil ini kan masih emosinya masih belum stabil. Ingin tahunya itu besar. Kenapa kan gitu. Kalau tidak dijelaskan, dia akan cari tahu sendiri. Nah, itu bahaya. Sebaiknya kita kasih tahu kan gitu.